Kita kupas singkongnya kecil-kecil. Padahal pohonnya udah besar, tapi singkongnya dalamnya kecil. Bab 523 sampai 524. Bab 253. Jiwa pedang tak terkalahkan. Siapa yang datang? Ye Guan menghadapi jutaan dewa sendirian, dengan ekspresi tenang dan senyum tipis di wajahnya. Di sisi lain alam semesta roh, seorang wanita berpakaian putih berdiri. Dia adalah saudara perempuan Zhuge Haoi, Zhuge Ninger. Dia menatap Ye Guan dengan niat membunuh yang tak terselubung di matanya yang indah. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Aku akan melakukannya. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari situ, ada seorang laki-laki berdiri di sana. Laki-laki itu mengenakan jubah polos sederhana. Dia sangat anggun, tanpa hiasan pola apapun. Dan rambut panjangnya diikat dengan pita. Rambutnya diikat tinggi dan digantung di belakang kepalanya. Matanya tenang, tanpa bekas riak. Di tangan kanannya, dia memegang pistol kayu sederhana. Xuan Yong melihat pengunjung itu, semua dewa yang hadir langsung menjadi heboh. Xuan Yong, ke-10 di peringkat Zhenwu, ke surga. Gunrod, separuh jalan menuju dunia. Dia saat ini adalah monster bersenjata paling kuat di antara generasi muda di alam semesta sejati. Di alam semesta sejati, 10 besar dalam daftar seni bela diri sejati pasti merupakan eksistensi curang. Orang-orang ini semua adalah kebanggaan surga, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi berbeda dari yang lain. Saat Xuan Yong keluar, semua dewa mengerti bahwa pertempuran ini adalah pertarungan puncak. Melihat bahwa itu adalah Xuan Yong, Zhuge Ninger terdiam sejenak lalu menyingkir. Xuan Yong berjalan perlahan menuju Ye Guan di kejauhan. Dia menatap Ye Guan dan menikamnya tanpa omong kosong. Tertawa, begitu tombak ditusukkan. Kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu lapangan. Sedikit cahaya dingin muncul di depan Ye Guan, dan ruang dan waktu bergetar. Sebelum momentumnya tiba, senjatanya telah tiba. Tapi hampir di saat yang sama, Ye Guan menghilang dari tempatnya. Pada saat ini, Xuan Yong tiba-tiba berbalik dan mengacungkan tombak. Cahaya pedang dan cahaya tombak tiba-tiba muncul di depannya. Tapi pada saat ini, di belakang Xuan Yong, suara keras terdengar di udara. Xuan Yong tidak berbalik, tetapi tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya dengan erat. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kemudian dia memblokir pedang di belakangnya. Kekuatan senjata. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menusuk ke depan lagi. Pistolnya menyala, tombak ini ditusukkan dan mengenai pedang terbang. Ledakan, pedang terbang itu bergetar hebat dan langsung terbelah. Tetapi pada saat ini, pedang lain datang untuk membunuhnya. 30 pedang, Xuan Yong menyipitkan matanya. Memegang pistol di tangan kanannya dan tiba-tiba menusuk ke depan lagi. Ledakan, dalam sekejap, Xuan Yong mundur 100 kaki jauhnya. Tapi sebelum dia bisa berhenti, pedang lain datang untuk membunuhnya. Masih 30 pedang, pedang satu demi satu. Cahaya dingin melintas di mata Xuan Yong. Dia menghentakkan kaki kanannya ke udara dan menusuk ke depan dengan tombak kayu di tangan kanannya. Bang, cahaya tombaknya langsung hancur, dan Xuan Yong mundur dengan keras lagi. Tapi saat ini, serangan pedang lain datang. Pedang ini lebih cepat dari sebelumnya. Masih 30 pedang,
Melihat pedang ini, Suan Yong menyipitkan matanya. Dengan tatapan kejam di matanya, dia berteriak dengan marah, memegang pistol di tangan kanannya dan menusukkannya ke depan. Namun, saat pedang Ye Guan menyerang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pedang ini masih merupakan pedang 30, tetapi memiliki niat pedang yang tak terkalahkan. Dengan tambahan niat pedang yang tak terkalahkan, kekuatan pedang ini langsung berubah secara kualitatif. Ledakan, di bawah pandangan semua orang, Suan Yong langsung dikirim terbang ribuan kaki jauhnya. Dan di lokasi di mana dia awalnya, area ruang waktu langsung terdistorsi. Begitu Suan Yong berhenti, lengan kanannya terbelah, dan bekas darah perlahan keluar dari sudut mulutnya. Sangat cepat, Suan Yong tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya erat-erat. Ledakan, dalam sekejap, pedang yang baru saja mencapai Suan Yong tiba-tiba melambat, dan pada saat ini, Suan Yong tiba-tiba bergegas ke depan, menusuk dengan tombak. Melawan, bang-bang-bang, di lapangan, seberkas cahaya pedang dan cahaya tombak terus meledak. Tombak Suan Yong sangat cepat, namun masih belum secepat Ye Guan. Ye Guan dapat dengan sempurna menghindari setiap tembakan. Persis seperti ini, setelah sekitar 1/4 jam, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di lapangan. Suan Yong sekali lagi ditebas oleh cahaya pedang 100 pedang mengandung niat yang tak terkalahkan. Pedang udara telah ditebas. Suan Yong menyipitkan matanya sedikit, mengepalkan tangan kirinya dengan kuat, dan menggunakan domain tombak lagi. Saat domain tombak muncul, ratusan pedang terbang segera ditekan di tempatnya. Tetapi pada saat ini, Ye Guan di kejauhan menghilang di dalam tempat asli. Mata Suan Yong tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, sebuah pedang dengan paksa memasuki jangkauan tombaknya. 31 pedang sangat penting, ledakan. Domain tombak tiba-tiba hancur, dan di mata semua orang, Suan Yong terbang mundur dalam sekejap. Pada saat domain tombak hancur, ratusan pedang udara berisi maksud pedang yang tak terkalahkan terbang langsung ke arah Suan Yong. Melihat pedang terbang itu datang, Suan Yong tiba-tiba meraung, tusuk. Ketika pistolnya keluar, pistol kayu itu tiba-tiba meledak dengan nyala api berwarna merah darah. Nyala api berwarna merah darah ini memblokir pedang udara Ye Guan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, gagal menghancurkan pedang Qi, karena pedang Qi ini mengandung maksud pedang yang tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, Suan Yong tiba-tiba berteriak dengan marah, bergegas ke depan, memegang pistol kayu dan menantang makhluk hidup, pilih. Api senjata berwarna merah darah tiba-tiba melesat ke atas, dan kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan ratusan pedang terbang Ye Guan. Tapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba datang untuk membunuh dengan pedang. Cahaya pedang muncul, nyala api senjatanya pecah dan Suan Yong mundur dengan keras. Sebelum dia bisa berhenti, Ye Guan menyerang dengan serangan pedang lainnya. Ledakan, di bawah pandangan semua orang, Suan Yong mundur lagi. Dan saat dia mundur, serangan pedang lainnya datang. Satu pedang lebih cepat dari pedang lainnya. Mata Suan Yong sedikit menyipit, dan kilatan kemarahan muncul di matanya. Dia memutar pistol di tangan kanannya dan berteriak dengan marah, "Feng Tian." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berputar di tempat,
dan pistol kayu di tangannya mengeluarkan api senjata setinggi ribuan kaki yang mengembun dari sekelilingnya keluar seperti banjir. Ledakan tombak menakutkan ini dengan paksa menahan pedang tikam Ye Guan. Begitu kedua kekuatan bersentuhan, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, tetapi tidak pecah. Suan Yong mundur lagi, kekuatannya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dan saat dia mundur, ratusan pedang udara tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat menyadari pemandangan ini, pupil mata Suan Yong tiba-tiba menyusut menjadi bentuk seperti jarum. Pada saat ini, dia tidak berani bersembunyi lagi. Dia memegang pistol kayu di antara alisnya di tangan kanannya dan meraung, "Gunsol!" Ledakan, saat suara itu jatuh, jiwa senjata api tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Jiwa senjata api yang kuat menyapu, dan kemudian berubah menjadi cahaya senjata api yang menakutkan dan meledak ke segala arah. Ledakan, dalam sekejap, semua pedang Ki itu terlempar ke belakang. Jiwa senjata, melihat pemandangan ini, semua dewa tiba-tiba menjadi bersemangat. Apa itu jiwa senjata? Pistol memiliki jiwanya sendiri, dan inilah jiwa senjatanya. Artinya, domain, jiwa, sulitnya mencerahkan jiwa melampaui kepedulian. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa jiwa senjata lebih kuat daripada niat senjata. Ini berbeda dari orang ke orang. Beberapa orang fokus pada kemauan yang sangat kuat, sementara beberapa orang fokus pada jiwa. Senjata mereka memiliki jiwa dan dapat menggunakan seni bela diri mereka ke tingkat super. Tentu saja, ada juga orang yang mempraktikkan ketiganya. Sama seperti Suan Yong saat ini, jika pihak lain bisa masuk 10 besar peringkat Zhenwu, dia pasti luar biasa. Setelah dipukul mundur, Ye Guan mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya, "Gunsol?" Xiao Ta tidak berkata apa-apa. Ye Guan bertanya lagi, "Tuan Ta, selain pikiran dan alam, ada juga jiwa?" Xiao Ta berkata, "Sepertinya ada." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mengapa kamu tidak berbicara denganku dan mengajariku?" Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku akan menunggumu sendiri." Yang menyadarinya, wajah Ye Guan penuh garis hitam. "Astaga, aku bahkan tidak tahu benda ini ada. Kamu ingin aku menyadarinya? Saya mengerti sesuatu." Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dalam hatinya, "Senior, kenapa kamu tidak memberitahuku?" Suara misterius itu berkata, "Saya tidak melakukan kontak dengan hal-hal tingkat rendah seperti itu." Ye Guan terdiam. "Harus, kalian luar biasa. Yang satu tidak tahu bagaimana melakukannya, dan yang lain tidak menyukainya. Ringkasan, terserah pada saya untuk mencari tahu sendiri." Ye Guan merasa pahit di hatinya. Di kejauhan, Suan Yong sedang memegang pistol kayu, dan seluruh tubuhnya memancarkan darah jiwa senjata api yang menakutkan. Pada saat ini, auranya lebih kuat dari sebelumnya. Suan Yong menatap Ye Guan dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depan. Tatapan tegas muncul di matanya, dan dia menebas ke depan dengan pedangnya. 32 pedang. Saat cahaya pedang tiba-tiba meletus, jiwa senjata api yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung. Ruang dan waktu bergetar. Ye Guan dan Suan Yong mundur dengan keras pada saat yang sama. Tetapi ketika mereka mundur dengan keras, lusinan pedang udara tiba-tiba terbang melewati lapangan.
Ledakan di kejauhan. Suan Yong terlempar ke belakang lagi saat dia berhenti. Di saat yang sama, cahaya pedang lain ditembakkan dari kejauhan. 33 pedang. Sebelum dia bisa berhenti, mata Suan Yong tiba-tiba menyusut. Dia mengepalkan pistol kayu dengan tangan kanannya, dan kemudian menusuk ke depan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan dalam sekejap. Jiwa senjata yang tak terhitung jumlahnya meledak di depannya seperti air pasang. Ledakan, jiwa senjata yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh pedang, dan ruang dan waktu juga bergetar hebat pada saat ini. Pada saat yang sama, Suan Yong terbang seketika. Saat dia terbang, tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit. Ketika dia berhenti, tubuhnya terkoyak seluruhnya, tetapi tidak sepenuhnya rusak. Suan Yong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, tapi Ye Guan tidak mengejar kemenangan. Matanya perlahan tertutup. Semua orang melihat ke arah Ye Guan, apakah dia akan memperbesar gerakannya. Di kejauhan, Suan Yong menatap Ye Guan. Dia bisa merasakan bahwa kultivator pedang di depannya belum benar-benar mengerahkan kekuatannya. Apakah ini sebuah langkah yang diperkuat? Mata Suan Yong menyipit, dan dia memegang pistol kayu itu erat-erat di tangan kanannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meraung. Ledakan, dalam sekejap, tubuhnya yang belum sepenuhnya rusak langsung terbakar. Bakar tubuhnya. Pada saat ini, napasnya melonjak lagi, dan pada saat yang sama, jiwa senjatanya mencapai puncaknya pada saat ini. Tanpa basa-basi, Suan Yong tiba-tiba bergegas ke depan dan menusuk dengan tombak. Tertawa, suara tajam tiba-tiba terdengar di udara. Dalam sekejap, tombak api datang tepat di depan Ye Guan. Ye Guan tidak membuka matanya dan mengangkat pedangnya ke mistar gawang. Ledakan, Ye Guan langsung mundur ratusan kaki. Dan begitu dia berhenti, Suan Yong tiba-tiba datang dengan membawa pistol dan pergi dengan sapuan tiba-tiba. Ledakan, jiwa senjata api menyapu segalanya. Ye Guan masih tidak membuka matanya dan menahan pedangnya secara horizontal. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan mundur 100 kaki ke kanan. Ekspresi ganas melintas di mata Suan Yong. Dia melompat dengan pistol dan membantingnya ke arah Ye Guan. Dalam sekejap, jiwa senjata yang menyala itu turun seperti air terjun setinggi 1000 kaki. Ye Guan masih tidak membuka matanya dan memblokir pedangnya lagi. Ledakan, kali ini, Ye Guan langsung mundur ratusan kaki. Melihat pemandangan ini, para dewa di lapangan tiba-tiba menjadi bersemangat. Ye Guan ini benar-benar ditekan, di sisi Guangxuan Universe. Wajah semua orang menjadi gelap, dan mata mereka penuh kekhawatiran. Suan Yong itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ledakan, aura menakutkan menyapu seluruh lapangan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menusuk dengan pedang. Ledakan, dalam sekejap, di bawah tatapan heran semua orang, Suan Yong mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Di saat yang sama, aura menakutkan keluar dari tubuh Ye Guan. Jiwa pedang, semua orang di lapangan ketakutan. Ye Guan perlahan menutup matanya. Maksudku jiwaku. Ubah pikiran Anda menjadi jiwa Anda, jiwa pedang yang tak terkalahkan. Bab 254. Saya mohon untuk dibunuh, pikiranku adalah jiwaku. Dan pikiranku adalah jiwaku. Jiwa pedang yang tak terkalahkan. Pada saat ini,
Seluruh tubuh Ye Guan memancarkan aura yang kuat, dan ruang serta waktu di sekitar tanah bergetar hebat. Pedang itu memiliki jiwa. Pada saat ini, meskipun Ye Guan belum menjadi manusia fana, ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, jiwa pedangnya bukanlah jiwa biasa, melainkan jiwa pedang yang tak terkalahkan. Karena dia mengubah jiwanya dengan kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan. Harus dikatakan bahwa kedua sisi lapangan sedikit bingung saat ini. Mencerahkan jiwa pedang untuk sementara, apa-apaan ini? Wajah semua dewa dipenuhi rasa tidak percaya, tapi semua orang di Guangxuan Universe sangat gembira. Ye Guan, yang memahami jiwa pedang, akan mengalami perubahan kekuatan kualitatif lainnya. Dalam kehampaan, An Nanjing menatap Ye Guan di bawah, dengan senyuman di matanya. Di seberangnya, Raja An terdiam, tanpa ekspresi emosi atau kemarahan. Pria ini, benar-benar monster, di dalam Xiaota. Xiaota tiba-tiba berkata, "Dia keterlaluan." Suara misterius itu berkata, "Benar." Mereka juga tidak menyangka Ye Guan akan menyadari jiwa pedang selama pertempuran. Di seberang Ye Guan, Xuan Yong, yang dipukul mundur oleh pedang Ye Guan, menatap Ye Guan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kekacauan dan keterkejutan. Jiwa pedang, jika Ye Guan sendiri memahami jiwa pedang, dia tidak akan terkejut. Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi seorang jenius untuk memahami jiwa pedang. Tapi saat ini, Ye Guan baru menyadarinya setelah melihat jiwa senjatanya. Ini menakutkan. Xuan Yong menatap Ye Guan. Pada saat ini, tubuh fisiknya terbakar dan napasnya mulai melemah perlahan. Xuan Yong tiba-tiba perlahan mengamati semua dewa di kejauhan, dan pada saat ini, dewa-dewa itu juga sedang menatapnya. Setelah Xuan Yong terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Ledakan, dalam sekejap, nyala api tiba-tiba keluar dari jiwanya. Jiwa yang membara, dia tahu bahwa Ye Guan, yang telah memahami jiwa pedang, bukan lagi sesuatu yang bisa dia kalahkan, apalagi Ye Guan masih memiliki sisa kekuatan dalam pertarungan. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, maka hanya ada dua pilihan baginya. Menyerah, mati dalam pertempuran. Dia memilih yang terakhir. Melihat jiwa Xuan Yong yang membara, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Di sebelah kanan, semua dewa sedang melihat Xuan Yong. Faktanya, saat Ye Guan memahami jiwa pedang, mereka sudah tahu bahwa kemenangan atau kekalahan sudah ditakdirkan. Keturunan ahli pedang manusia dari alam semesta Guangxuan ini lebih kuat dari yang diperkirakan semua dewa. Xuan Yong, pada saat ini, dewa tiba-tiba meraung di lapangan. Xuan Yong, saat suara ini terdengar, raungan yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar di lapangan. Setelah membakar jiwanya, Xuan Yong melirik para dewa yang memanggil namanya di lapangan. Dia tersenyum sedikit. Akhirnya, dia melirik saluran susunan transmisi cahaya emas dengan kilatan nostalgia dan penyesalan di matanya dan berkata dengan lembut, "Maner, selamat tinggal." Begitu suara itu jatuh, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan itu berubah menjadi gelombang api dan melesat. Tertawa, api tombak setinggi 1000 kaki yang berisi maksud dan jiwa tombak langsung mencapai Ye Guan di kejauhan, dan saat ini, Ye Guan menikam dengan pedangnya. Ledakan, di mata semua orang, Ye Guan mundur dengan keras,
dan retret ini berjarak 100 kaki. Nyala api dari pistol api perlahan menghilang, dan Suan Yong sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan pistol kayu. Mati dalam pertempuran, ada keheningan antara langit dan bumi. Pada saat ini, di lorong cahaya keemasan, seorang wanita dewa tiba-tiba bergegas keluar. Ketika dia melihat pistol kayu itu, wajah wanita dewa itu langsung menjadi pucat, dan dia tetap di tempatnya dari pistol kayu. Dia perlahan memegang pistol kayu di tangannya yang gemetar. Air mata mengalir di wajahnya. Maaf, saya terlambat. Di lapangan, semua dewa memandang wanita di lapangan dan tetap diam. Pada saat ini, wanita dewa itu tiba-tiba menyeringai. Kita berjanji untuk bersama selama sisa hidup kita. Tapi tidak masalah, kita akan bersama di kehidupan selanjutnya. Tunggu aku. Ledakan, tubuh dan jiwa wanita itu tiba-tiba terbakar. Melihat pemandangan ini, wajah para dewa dalam pemandangan itu berubah drastis, dan mereka akan datang untuk menyelamatkan. Tetapi pada saat ini, wanita dewa itu telah berubah menjadi abu. Hilang sepenuhnya. Hanya tersisa satu senjata kayu. Melihat pemandangan ini, wajah semua dewa tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Raja An tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia mengambil pistol kayu dan melihat pistol kayu di tangannya. Ekspresi rumit muncul di matanya. Ini dia. Suara itu jatuh. Dan seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di belakangnya. Raja An menyerahkan pistol kayu itu kepada lelaki tua berbaju hitam, kirimkan ke aula pahlawan. Suan Yong secara alami memenuhi syarat untuk memasuki aula pahlawan. Lelaki tua berbaju hitam itu mengambil pistol kayunya, berbalik dan menghilang di ujung terowongan ruang waktu yang jauh. Raja An menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan hendak berbicara ketika Ye Guan tiba-tiba berkata, "Diam." Raja An tercengang. "Ye Guan Dao, saya tidak tertarik berkicau dengan Anda." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju sekelompok dewa. Di tempat yang sama, Wang An sangat marah hingga dadanya sakit. Dan keduanya sakit. Ye Guan berjalan perlahan menuju kelompok dewa. Selanjutnya, orang berikutnya, suaranya tenang dan lembut, tapi semua dewa mendengarnya. Semua dewa terdiam. Orang ke-10 dalam peringkat Zhenwu dipenggal, yang berarti tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi pria di depannya. Pada saat ini, di terowongan ruang waktu cahaya keemasan, seorang pria perlahan keluar. Pria itu tinggi, 9 kaki, dengan wajah persegi, alis tebal dan mata besar, matanya seperti obor, dan lengannya seperti pilar, dadanya lebar, ototnya membuncit, pembuluh darahnya terlihat, dan seluruh tubuhnya penuh dengan daya ledak. Ke-9 dalam daftar seni bela diri sejati, Takeshi Yokoyama. Latihan fisik, semua dewa menyingkir, dan Heng Sanwu berjalan perlahan menuju Ye Guan. Suaranya seperti bel yang keras. Orang-orang di atas ingin mengambil tindakan. Tapi saya merasa jika Suan Yong mati dalam pertempuran, sayalah yang harus menjadi orangnya untuk melakukannya. Lagi pula, aku berada di atasnya. Kamu memandang Takeshi Yokoyama. Mengapa kamu tidak menjadi yang teratas saja dalam daftar? Aku tidak peduli. Yu langsung ke daftarnya. Mendengar perkataan Ye Guan, para dewa di lapangan sangat marah. Tapi kemudian saya memikirkannya, pembudidaya pedang ini memang tidak lemah. Bahkan jika dia mengalahkan Suan Yong,
dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat nomor 1? Semua dewa terdiam. Anda bisa membantah orang lain, tapi Anda harus punya kekuatan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk membantah orang lain, maka Anda hanya mencoba untuk berdebat. Mendengar perkataan Ye Guan, Heng San Takeshi menggelengkan kepalanya. Jika kamu menantang kakak tertua, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Saat dia berbicara, tangan kanannya tiba-tiba mengepal. Ledakan, ruang dan waktu bergetar hebat. Saat berikutnya, Heng Sanwu bergegas maju dan meninju Ye Guan. Pukulan itu seperti gunung yang runtuh, mengguncang tanah, angkasa, dan surga. Latihan fisik. Di kejauhan, Ye menyaksikan pukulan itu datang. Matanya sedikit menyipit. Pukulan ini seperti 10.000 gunung yang mengalir ke arahnya. Hanya satu pukulan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi dan meruntuhkan langit. Dan Ye Guan, yang berada dalam pusaran pukulan ini, bahkan tidak bisa bernapas saat ini. Menghadapi Ye Guan, Takeshi Yokoyama tidak berani menahan diri, jadi dia menjadi pembunuh begitu dia mengambil tindakan. Pada saat ini, niat pedang tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Niat pedang yang tak terkalahkan, niat pedang ini secara langsung menahan kekuatan tinju yang mengerikan, dan di saat yang sama, dia menusukkannya dengan pedang. 35 pedang, ledakan, tiba-tiba, cahaya pedang dan kekuatan tinju meledak, dan dalam sekejap, Ye Guan mundur ribuan kaki jauhnya. Dan begitu dia berhenti, jarak ribuan kaki di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian beriak seperti gelombang air, yang sangat menakutkan. Namun, itu tidak rusak. Dengan restu pribadi Mutia Dao, ruang dan waktu ini secara alami tidak mudah dirusak. Melihat Ye Guan didorong mundur hampir 1000 kaki oleh pukulan ini, ekspresi semua orang di Guanxuan Universe tiba-tiba menjadi serius. Jenius dalam daftar seni bela diri yang sebenarnya ini benar-benar menakutkan. Apalagi ini masih peringkat ke-9, 5 teratas, 3 teratas. Seberapa jahatnya mereka? Kamu melirik tangan kanannya, yang sudah terbelah dan darah mengucur. 35 pedang, tidak ada satupun yang bisa melampaui kekuatan lawan. Ye Guan memandang Heng Sanwu di kejauhan, ayo lagi. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba keluar dengan pedangnya. Tertawa, dengan kilatan cahaya pedang, pedang menghantam tepat di depan Takeshi Heng San. 37 pedang, saat pedang dilepaskan, ruang dan waktu di sekitarnya mulai bergetar hebat. Heng Sanwu tidak mundur tetapi maju, bergegas maju, dan meninju pedang Ye Guan. Bersikaplah tangguh, ledakan yang memekakkan telinga terdengar seperti guntur musim semi dari langit dan bumi berguncang. Keduanya mundur pada saat bersamaan, Ye Guan mundur hampir 1000 kaki lagi, tapi Heng Sanwu hanya mundur sekitar beberapa ratus kaki. Pada saat ini, beberapa pedang terbang tiba-tiba terbang melintasi lapangan. Di kejauhan, Takeshi Yokoyama merentangkan tangannya ke depan seperti dewa. Bang 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 bang, dalam sekejap, beberapa pedang terbang langsung terpental. Namun Takeshi Yokoyama tidak mengalami kerusakan sama sekali. Secara fisik tak terkalahkan, pada saat ini, Heng Sanwu tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Matanya terbuka lebar karena marah.
Dia tiba-tiba melompat, seperti seekor harimau jahat menerkam makanan. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia tiba-tiba meninjunya. Zuo Ye Guan menghancurkannya. Biasakanlah. Ia begitu lurus hingga bisa ditekuk, begitu cerdik hingga menjadi kikuk. Sebagai seorang praktisi fisik, dia tidak memiliki banyak fitur dan hanya berlatih tinju sepanjang hidupnya. Dan dia telah melatih pukulan ini jutaan kali. Dengan pukulan ini, area ruang waktu di mana Ye Guan berada langsung terdistorsi. Bahkan orang-orang yang berada ribuan kaki jauhnya merasakan pukulan yang menakutkan ini. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan keras untuk menghindari pukulan tersebut untuk sementara. Menghadapi pukulan ini, Ye Guan tidak mundur tetapi bergerak maju. 40 pedang, dan kali ini, ada dua jenis kekuatan dalam pedang ini. Niat pedang, jiwa pedang. Saat pedang ini dilepaskan, dunia gemetar ketakutan. Ledakan, begitu kekuatan kedua orang itu bersentuhan, cahaya pedang dan kekuatan tinju meledak tiba-tiba. Dalam sekejap, kedua orang itu mundur dengan keras pada saat yang sama, dan ruang serta waktu di sekitarnya mendidih pada saat ini. Di tengah kemunduran yang kejam, Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempat seperti hantu. Di kejauhan, mata Heng Sanwu melebar dan dia hendak mengambil tindakan. Takeshi Yokoyama dengan cepat menutup matanya, tertawa. Sinar cahaya pedang melintas di antara alis Heng Sanwu, dan api memercik kemana-mana. Kekuatan yang kuat mengguncang tanah dan Heng Sanwu mundur dengan keras. Pada saat ini, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah, dan kemudian menebas ke arah Heng Sanwu seperti badai yang dahsyat. Takeshi Heng San mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan membiarkan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya seperti dinding tembaga. Tidak peduli berapa banyak pedang udara yang menusuknya, dia tidak terluka sama sekali. Tubuh yang tak terkalahkan sudah tak terkalahkan. Pada saat ini, Takeshi Heng San sepertinya telah menyadari sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. 41 pedang, ketika Ye Guan menembakkan 41 pedang berturut-turut, kekuatan pedang berubah secara kualitatif lagi. 40 pedang adalah sebuah rintangan. Setiap kali Anda naik level, itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Tak hanya itu, saat ini ada 3 pedang terbang yang datang bersamaan. Dan ketiga pedang terbang ini juga merupakan 41 pedang. Lakukan 4 hal sekaligus, dan sasaran keempat pedang itu semuanya ada di antara alis Takeshi Yokoyama. Saat ini, Takeshi Yokoyama merasakan bahaya. Tiba-tiba dia meraung dan menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Fudo Kamui. Dalam sekejap, cahaya emas rahasia misterius tiba-tiba memenuhi tubuh Takeshi Heng San, dan cahaya emas rahasia ini dengan cepat menyelimutinya. Saat ini, keempat pedang datang untuk membunuh. Ledakan, ruang di sekitar Heng Sanwu bergetar hebat. Dalam sekejap, Heng Sanwu mundur dengan keras, dan di antara alisnya, cahaya emas rune hancur. Mata Takeshi Yokoyama tiba-tiba menyusut. Dia mengepalkan tangannya, dan baru saja hendak membakar jiwanya. Sebuah pedang tiba-tiba menembus alisnya yang terbelah. Tertawa, tubuh Takeshi Yokoyama membeku di tempatnya. Tapi dia masih memegang tangannya erat-erat. Hilang, ada keheningan yang mematikan di lapangan. Semua orang memandang Ye Guan,
yang melihat bekas darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulut Ye Guan. Menggunakan keempat pedang itu secara bersamaan sangatlah melelahkan. Yang terpenting adalah pertahanan Takeshi Yokoyama terlalu kuat. Meski berhasil menembus pertahanan lawan, ia juga terluka akibat serangan balik. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu memandang sekelompok dewa. Tolong undang orang berikutnya untuk mati, dewa. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi ganas. Biarkan kakakmu keluar secara langsung. Aku ingin melawan yang terkuat. Aku mohon untuk dibunuh. Ayo dan bunuh aku secepatnya. Bersambung.